Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Nah, ini kita buat kitchen set minimalis. Untuk finishingnya kita pakai HPL yang warna abu. Untuk bahannya sendiri, ini kita pakai plymin yang 18 mm. Dan untuk yang kabinet atas, ini kita buat agak beda sedikit. Ini sesuai dengan request. Untuk kedalamannya biasanya 40, itu kita buat 25 cm dengan ambalan kaca. Terus untuk bagian bawah, itu kita pakai top table-nya solid surface. Dan untuk rel-relnya sendiri, ini rekomendasi juga kita buat untuk pakai relnya itu dia rel tandem yang slow motion yang 50 cm. Nah, gimana proses pembuatan dari kitchen set ini? Teman-teman simak di video berikut ya. Nah, kita mulai dengan potong-potong bahannya terlebih dahulu. Untuk yang kita pakai ini, kita pakai plymin 18 mm. Nah, masih ada yang bertanya untuk plymin atau plywood itu bedanya apa? Kalau plymin itu plywood atau multiplex yang udah ada lapisan polyester putihnya seperti itu. Nah, untuk kabinet atas itu kita buat potongan grup dulu. Nah, potongan grupnya itu dia setengah dari ketebalan bahan yang dipakai. Terus nanti diinsert melaminto seperti ini. Kemudian untuk proses perakitannya sama. Kita menggunakan paku tembak terlebih dahulu, baru kita bor dan kita skrup. Nah, untuk kabinet bawah ini kita buat terlebih dahulu itu base-nya dulu, kemudian kita pasang untuk bagian lap sama right-nya, baru kita buat untuk struktur dari list atau rangka yang nanti ini bisa menopang untuk bagian plywood atau top table dari solid surface-nya. Nah, khusus untuk bagian sekat-sekat itu kita pakai double face. Jadi dia udah ada sisi polyester putih di kedua sisinya, makanya namanya double face. Nah, ini untuk kitchen island-nya, dia sama juga untuk proses perakitannya. Untuk strukturnya juga sama, kita buat base dulu, terus left right-nya baru kita pasang sekat-sekat dan top table-nya. Nah, biasanya kalau ada request untuk semprot anti rayap itu kita prosesnya setelah perakitan kabinetnya itu kita semprot dengan semprot anti rayap dari Bayer. Selanjutnya kita tinggal buat untuk box laci atau drawer-drawernya. Nah, hampir sama untuk pembuatan drawer itu atau box kayu gini, karena kita pakainya itu rel tandem atau undermount slide, jadi kita buat untuk potongan grup dulu sebagai insert melamintonya nanti untuk bagian bottom dari si box lacinya. Untuk proses perakitannya juga sama seperti proses perakitan pada kabinet. Nah, untuk perakitannya ini nggak perlu ada pakai lem ya, karena nggak ngaruh juga. Yang penting paku tembaknya cukup dan skrupnya juga kuat, itu udah nggak ada masalah. Nah, kalau lacinya udah dipasang untuk bagian bottom insert melamintonya dan udah di finishing bagian kanan kirinya dengan HPL dan udah di edging juga, ini lanjut untuk pemasangan klip dari rel tandem atau rel undermount slide-nya. Nah, ini lanjut kita pasang juga untuk semua rel tandem atau rel undermount slide-nya di bagian kitchen kabinet bawahnya. Nah, untuk pemasangan rel itu kita biasanya mulai dari paling atas dulu, baru nanti ke tengah dan ke paling bawah.
karena kita kasih spacer dulu untuk bagian yang paling atas, nanti kita potong lagi spacernya untuk bagian yang tengah sampai pasang untuk bagian yang paling bawahnya. Untuk rel undermount slide atau rel tandem biasa orang sebutnya itu, nah ini selalu kita rekomendasikan ya. Jadi dibandingkan dengan rel ball bearing yang soft close itu tarikannya berat banget dibandingkan dengan yang ini kita rekomendasikan. Kenapa? Karena tarikannya yang halus untuk bukanya, terus dia nutupnya juga udah silent banget. Sama untuk di bagian kitchen islandnya atau table islandnya itu kita pasang semua rel tandem atau rel undermount slide. Nah di project ini itu untuk bagian pintu itu sedikit banget, jadi rata-rata sebagian besar itu kita pakai laci-laci seperti ini atau drawer dengan rel undermount slide atau tandem seperti ini. Nah kalau udah bagian pintunya atau front panelnya ini dipasang semua, kita tinggal pasang untuk handle-handlenya. Untuk handle yang banyak itu biasanya kita buat mal-malan seperti ini biar nggak 2 kali atau beberapa kali ngukur, jadi tinggal tempel aja, ambil senternya dan dibor sesuai dengan ukuran dari mal-malannya. Untuk kitchen cabinet bagian atas itu, untuk pintu-pintunya kita menggunakan pintu frame kayu kaca seperti ini. Nah ini kita tinggal pasang untuk bagian engsel-engsel dari semua pintunya. Nah mungkin masih ada yang bertanya juga untuk tipe engsel yang dipakai itu lurus, setengah bengkok atau full bengkok, itu disesuaikan dengan kabinet atau letak dari pintunya. Jadi kalau pintunya itu berada naboknya di depan dari bodi kabinetnya, itu kita pakai yang lurus. Nah kalau pintu ketemu pintu di bagian sekat itu biasanya kita pakai yang setengah bengkok. Nah kalau inlay atau di dalam bagian kabinetnya itu baru kita pakai yang full bengkok. Lanjut untuk di lokasi, kalau kita udah pasang untuk setting bagian kabinet bawahnya itu, kita bisa langsung naikin top table-nya atau solid surface-nya seperti ini. Nah untuk tahapan solid surface itu dia disilen dulu ya dari plywood-nya itu, setelah itu digosok terus dirapikan atau dipoles. Nah untuk pilihan top table itu sekarang banyak banget vendornya, jadi teman-teman bisa juga cari sendiri sesuai dengan selera. Bisa pakai solid surface, marmer, granit atau granit tile juga bisa sih sekarang. Bahkan banyak banget material top table yang berinovasi sekarang. Nah lanjut untuk bagian kabinet atas ini kita pakai ambalan kaca yang 5 mm. Nah itu untuk ambalan kaca itu dia harus digosok halus bagian pinggirannya biar nggak tajam. Nah untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.